Oke, berikutnya di transformasi geometri ada yang dinamakan dengan refleksi atau pencerminan. Nah, untuk pemahamannya saya sudah buatkan sebuah segitiga ya, yang mana segitiga awal yang saya buat adalah yang di atas. Segitiga ABC dengan masing-masing koordinat A 2,4, kemudian koordinat B 5,6 dan koordinat C 3,9. Nah, saya akan coba refleksikan atau cerminkan segitiga ini terhadap sumbu X ya. Di sini sumbu X ya. Nah, kita akan lihat hasil bayangannya seperti apa. Nah, hasil bayangannya adalah yang ini, yang saya beri warna hijau segitiganya. Nah, hasil bayangannya yang awalnya titik A segitiga itu berada di koordinat 2,4 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga bayangan A aksennya menjadi 2,-4. Begitupun titik B yang awalnya 5,6 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya B aksen menjadi 5,-6. Dan yang ketiga titik C dengan koordinat awal 3,9 setelah dicerminkan terhadap sumbu X menjadi bayangannya C aksen 3,-9. Setelah kita hubungkan, segitiga itu menjadi bayangan dari segitiga awal ini. Ya, tentunya yang namanya bayangan atau pantulan bentuknya tidak seperti pergeseran tadi atau translasi ya. Ini adalah pantulannya ya. Nah, coba teman-teman pahami perubahan titik koordinat dari sebelum dicerminkan ya dan setelah dicerminkan. Ada perubahan dinilai apa di sana? Ya, kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka terdapat perubahan nilai untuk koordinat Y-nya. Ya, yang awalnya semula semuanya positif, di sini ada 4, kemudian 6 dan 9. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, hasil bayangannya semuanya menjadi negatif. Nah, di sini dapat disimpulkan ketika sebuah titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya adalah X, negatif Y atau berubah di nilai Y-nya menjadi negatif. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah buatkan rumus umum daripada refleksi atau pencerminan dengan berbagai macam cerminnya. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel dengan asumsi titik awal itu adalah X, Y. Ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat seperti yang sudah dibahas di awal yang dicontohkan dalam gambar tadi. Ketika asumsi awal itu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka hasil bayangannya menjadi X, negatif Y. Nah, di sini sudah terbukti ya tadi perubahan di gambar itu setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai Y-nya menjadi negatif. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Berikutnya ketika kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya, maka hasil bayangannya terdapat perubahan di nilai X-nya menjadi negatif, ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita cerminkan terhadap titik asal 0,0, ya, perubahannya ya hasil bayangannya itu terjadi di dua komponen, baik X maupun Y, keduanya menjadi negatif. Nah, oke. Yang keempat itu ketika yang menjadi cermin adalah garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya di sini terjadi pertukaran tempat antara sumbu X dengan sumbu Y-nya. Dengan asumsi awal titiknya adalah X, Y, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi Y, X. Ya. Begitupun yang kelima, ya, ketika yang menjadi cermin adalah garis Y sama dengan min X, hasil bayangannya sama, komponennya kita tukar dan kita tambahkan dengan negatif, ya, tambahannya yang atas. Kalau yang bawah kita tukar Y-nya ke depan, X-nya ke belakang, diikuti dengan keduanya kita tambahkan negatif.
Yang keenam, di sini yang menjadi cermin adalah garis X sama dengan K. Dengan keterangan bahwa K di sini adalah konstanta, sebuah nilai bilangan ya. Bisa misalkan X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan min 2 ya, dan sebagainya. Nah, maka dengan asumsi titik awal X, Y ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, perubahannya itu berada di komponen X-nya, yang mana komponen X-nya menjadi 2K min X ya. Dengan K-nya itu adalah tadi nilai konstantanya berapa, kita kalikan 2, kemudian dikurangi dengan X. X-nya kita ambil dari titik awal ya, koma Y. Y-nya tidak ada perubahan, artinya cukup kita pindahkan dari titik awal ya, perubahannya ada di komponen X-nya. Dan yang terakhir ketika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini kebalikannya ya, ketika garisnya Y sama dengan K, pemahaman awalnya sama, K-nya adalah konstanta. Karena di sini disebutkannya garis Y sama dengan K, maka perubahannya berada di komponen Y-nya. Ya, X-nya tetap kita cukup pindahkan dari titik awal X, kemudian koma, nilai Y-nya hasil bayangan itu diperoleh dari 2K dikurangin Y. Nah, inilah 7 macam rumus umum ya, 7 macam cermin yang bisa kita aplikasikan ke dalam soal refleksi atau pencerminan.